Sebelumnya gue mau minta maaf dulu buat istrinya Teso yang udah gue tuduh berselingkuh. Oh iya, ternyata dia gak selingkuh ya. Enggak, parah banget, dia korban, murni korban. Tapi gue nggak suka sama Tesok sih di sini. Kayak gue nggak tahu kenapa dia harus segitunya gitu loh, kayak melakukan sebuah usaha yang bikin ribet semua orang. Itu apa ya, menurut gue itu tuh di drama ini tuh kita benar-benar dikasih lihat ini loh, kayak semua karakter orang loh. Dan menurut gue Tesok ini tuh menggambarkan orang yang gue masih mempercayai bahwa dia tuh baik sebenarnya. Cuman saking dia ngerasa desperate juga untuk berusaha nolong istrinya, dia tuh jadi kayak apa ya, sempet terbawa ombak gitu loh untuk menghalalkan segala cara. Iya juga sih, bener. Walaupun nggak tahu kenapa, tapi sepanjang sisa episode ini gue tonton kayak gue tahu maksud lo baik mas gitu. Tapi kenapa nggak ada kesan yang membuat gue sebagai penonton jadi kayak simpati gitu. Nggak seperti gue ke Hyun gitu loh, yang ya Hyun pemeran utama sih, mau gimana juga ya, kan kita tetap akan rooting for him. Tapi kayak Tesok kesel aja gue. Mungkin posisi gue sama kayak Sebom sih ngeliat si orang ini, kayak gue bingung gue harus seperti apa sama lo gitu. Iya sih, mungkin ada part juga yang gue ngerasa ih Tesok kok gitu ya gitu, cuman ketutupan sama dajal-dajal yang lain gitu loh. Aduh, gue gak ngerti sama apartemen ini, kayaknya apartemen ini terkutuk nih. emang terkutuk sih menurut gue. Dan seperti yang gue suka, seperti harapan gue ada yang akhirnya mereka masuk ke ranah agama, walaupun gak nyangka kalau ternyata si abang-abang ini yang kena gitu. Kayak cuman gak terlalu dieksplor seperti apa sih. Gue senang akhirnya dia bisa menemukan agama gitu ya, kayak di tengah semua kehebohan soal zombie ini kan at least ada yang dapat hidayah gitu kan. Tapi yang bikin gue kesel bahwa mereka berangkat dari sebuah agama yang kita kenal dan kemudian melenceng gitu, melenceng tujuannya. Jadi kayak lo memanfaatkan pengaruh lo dan pengetahuan lo soal agama, ya bikin orang tuh jadi merasa memanipulasi orang gitu. Jadi lo merasa punya kewenangan untuk memanipulasi orang gitu. Bagian itu gue suka banget sih dari Happiness ini, walaupun gue nggak suka sama pelaku juga. Kesel banget, kenapa sih? Untungnya gue gak di situ ya. Untungnya gue gak hidup di tempat itu sih. Iya. Gue tadinya pengen memulai ini dengan sebuah pertanyaan bahwa siapa yang paling lo benci, tapi kayaknya gak ada juga yang gak dibenci gak sih dari drama ini. Dan apalagi orang-orang itu, maksudnya kecuali Sebom sama Ihyun ya, kayaknya semua orang tuh kayak anjing gak sih lo? Ada lagi tahu yang lovable kayak si penulis sama kakaknya. Oh iya itu Ya, plot gue suka twist. banget Itu plot twist pasangan terplot ini. twist gue rasa sih. Iya, kayak apa ya, si kakaknya yang tadinya kesannya apa sih, kakak nggak berguna gitu, terus tahu-tahu dia menyelamatkan seluruh dunia dengan darahnya. Iya bener. Gue tadinya nggak nyangka kalau ternyata skripnya itu akan mengarah ke dia akhirnya gitu loh. Kayak gue kira oh ya udah ini cuman penggembira aja gitu. Dan lagi pula si penulis itu kan juga bukan orang-orang yang menye-menye kayak penduduk yang lain kan. Dia tipikalnya yang ya baik hati ada di situ, dan dia tim Sebom lah gitu istilahnya, bukan orang yang cari masalah gitu. Tapi ketika si Tesok bilang, "Oh, saya punya kuncian untuk permasalahan ini gitu. Saya punya antibody yang lain." Oh, ternyata itu fungsinya orang ini ada di situ, dan dia tidak pernah diperlihatkan perubahannya juga kan. Dia apa ya, zombie yang kalem gitu lah. Cuman gue sebelnya ya, waktu si Andrew kan sempet ini kan datengin si penulis webtoon itu, ngasih apa, ini balas budi aku waktu itu kamu ngasih aku makanan gitu kan. Terus yang sempet diledekin sama kakaknya, cie-cie gitu kan. Iya. Terus tapi setelah itu kenapa si Andrew ini malah jadi nyasar ke Sebom sama Ihyun? Padahal kan Sebom sama Ihyun termasuk orang yang baik sama dia. Dia kayak, kok dia ngerasa balas budinya tuh pilih-pilih gitu? Apakah dia cuman karena dia naksir sama si penulis webtoon ini? Gue gak ngerti. Mungkin karena dia lebih merasa terancam kali. Mungkin dia merasa bahwa si Sebom sama Ihyun ini ada di posisi yang bertolak belakang sama dia dan bisa menghalangi tujuan dia, mungkin menurut karena gue. mereka polisi ya. Dan dia juga jadinya harusnya yang gue singkirkan dari awal itu mereka gitu sih, orang ini. Tapi
Gue sih melihat dalam perjalanan cerita ini ya dia berusaha untuk mengidentifikasi permasalahannya, untuk melihat situasinya, gimana caranya supaya dia tuh mau menyingkirkan si Sebum sama Yihyun tapi tidak terkesan bahwa itu akan langsung mengungkap bahwa hai gue psikopat gitu. Jadi mainnya juga dia bersih kan. Maksud gue dia menahan hasrat untuk membunuhnya tuh cukup lama kan, sampai akhirnya dia ngebunuh si ibu-ibu OB itu. Iya juga sih. Tapi lu merasa gak sih sebenarnya kurun waktu selama 12 episode ini tuh nggak lebih dari 2 minggu kejadiannya? Iya, Iya kan? karena satu hari aja banyak banget yang terjadi. Iya, kayak pusing. Kayak sibuk banget gitu. Iya, mesti ke lantai ini ngecek ke sana, ngecek Iya ke sih, sini. sumpah. Gue sepanjang 12 episode ini kan mereka selalu pakai baju putih ya. Mohon maaf sih Yihyun terutama ya kan. Terus setiap kali ada adegan berantem dan segala macam, terus tiba-tiba lampu mati, listrik mati, kayak nggak pernah mandi gitu. Bajunya bersih banget bro, nggak pernah kotor, kena darah gue rasa tuh baju gitu kan. Kayak sampai di akhir dia bertarung sama Andrew pun, bukan sama Andrew Pak, sebelum Andrew gitu, kayak kok bisa bajunya bersih banget. Gue salah fokus, kok bisa bajunya bersih banget gitu. Harusnya dalam kurun waktu lo gak mandi gitu paling gak lengket lah, kena keringat sedikit atau apa gitu kan. Supaya ini gak penting Luar banget biasa sih. ya overthinking. Ini gak penting banget tapi ini harus gue sampaikan. Terus apa lagi yang lo overthinkingin? Kalau gue mungkin lebih ke bagaimana si Sebom ini bisa mempertahankan karakter dia sebagai orang yang memang, gue tuh simple, kehidupan gue tuh cuman pengen nyari bahagia, udah. Gue suka banget bagaimana karakter ini dibuat fokus sama tujuannya gitu. Walaupun di tengah segala macam permasalahan yang terjadi, apapun itu ya, masalah ke anak kecil yang dia sedang rawat, terus usaha dia untuk bisa mengungkap kejahatan orang-orang yang ada di situ, sampai hubungan dia sama Taesok dan hubungan dia sama Yihyun gitu. Kita tuh masih bisa tetap melihat bahwa setiap gestur dia itu memang ya ini orang nih orang baik, dan dia cuman pengen tetap yang kita bilang di episode sebelumnya, emang dia pengen hidup santai aja gitu. Kayak yang bikin gue semakin amazed sama karakter dia itu ya waktu dia nolongin si Mbak supermarket itu. Orang-orang ini kan semua tai kucing ya. Kalau gue ada di situ kan gue nggak mungkin bisa gitu berhadapan dengan mereka gitu. Tapi dia tetap bisa fokus dengan pribadi dia yang stay cool itu gitu. Itu sih. Nggak kebawa baper ya. Nggak kebawa baper, iya gitu. Bahkan ketika Yihyun berubah pun amarah gitu ya, maksudnya bukan berubah jadi zombie. Dia kan selalu bilang kayak, udah lo sekarang jadi polisi yang baik gitu kan, kayak oh tenang, gue sudah ahli, gue udah bisa melakukan ini gitu kan. Si Yihyun bilang gitu. Terus dia ujung-ujungnya meledak juga kan. Dia bahkan menanggapi itu tidak dengan emosi gitu. Gue pengen deh jadi orang kayak Sebom. Gimana ya caranya ya? Sebom sempat ini juga tahu meledak waktu yang pertama kali mereka dituduh dan disuruh karantina paksa itu. Yang dia sampai lari ke rumahnya si Bu RT wannabe itu kan. Yang Yihyun bilang kayak, gue khawatir bukan sama Sebom, khawatirnya sama yang lain gitu kan. Iya. Udah mau dihabisin kan sama Sebom gitu. Karena emang sumpah parah sih, orang-orang ini nggak tahu diri, nggak tahu diuntung banget. Kayak menurut gue Sebom sama Yihyun nih udah melakukan banyak hal banget buat mereka gitu. Kayak mereka tuh sebenarnya penakut, pengecut, begitu ada zombie tuh juga nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman mereka tuh sama Sebom sama Yihyun tuh nggak ada terima kasihnya gitu. Iya benar. Kayak wah gila sih bener-bener, apalagi pasangan si Pak Dokter dan Bu RT wannabe itu. Asli. Kayak gue paling benci sama Dokter Bitcoin sih. Kayak asli nih orang emang nggak punya otak sih gue rasa. Maksudnya gue berusaha untuk mengerti motivasi dia apa gitu ya. Kenapa sih dia pengen banget bisa berubah gitu? Kenapa sih dia pengen banget bisa mengkonsumsi obat itu terus jadi zombie itu buat apa gitu? Dan gue cuman merasa kemunculan dia di sini ya memang jadi penyakit dalam hati gue yang penuh dengan dendam ini aja gitu. Nonton dia tuh ibarat kayak aduh, gue kecewa sebenarnya kenapa Sebom sama Yihyun memilih untuk bilang kayak gue akan berusaha untuk keluar dari sini dan mengadili lo di pengadilan gitu. Kayak walaupun gue ngerti sih kenapa mereka mau melakukan itu, mereka aparat gitu, mereka polisi gitu, mereka mau melakukan ini secara lewat jalur hukum gitu, bukan orang-orang yang main hakim sendiri gitu. Karena dari awal kan memang itu kan, dia kan sempat diborgol juga kan di awal, yang pas dia ketahuan ngebunuh kan dia pengen langsung ditahan kan gitu. Tapi
sebagai manusia seperti saya nih nggak bisa nih ngelihat mas-mas Bitcoin menyebalkan ini, kayak tendangan di titik itu menurut gue nggak cukup gitu untuk membalaskan semua kekesalan gue selama 12 episode, ngerti nggak? Sebom, Iya, please, kenapa nggak lo lempar aja dia dari atas lantai 12 gitu Iya sekalian bener. gitu. Cuman sekesel-keselnya gue sama dia ya, gue juga gondok banget parah sama dia. Cuman menurut gue desain karakter dia tuh keren banget loh. Gue bahkan sempat berpikir, nih orang patut menang best supporting karakter sih. Most hateful juga sih menurut gue. Iya sih, cuman maksud gue apa ya, di sisi lain dia itu juga bikin gue ketawa sih, terutama di episode-episode ending yang pas semua chaos itu Iya, udah iya. nggak tertahan lagi, kayak lucu aja gitu. Maksud gue black comedy di sini tuh dapet banget sih di gue. Iya, iya. Kayak gue kesel, cuman gue juga kocak, nih orang gila banget gitu. Cara dia buat survive itu sih ya. Kayak gue tuh jadi ngerasa dia tuh kayak bocah gila yang ngerasa punya kekuatan super kalau dia berubah jadi zombie, terus jadi pengen jadi zombie gitu. Kayak sedangkal itu pemikiran dia, Masalahnya padahal dia dia dokter. dokter, iya makanya dia kan dokter gitu. Kayak gue gak ngerti lagi sih. Wah itu dia kalau ada urutan karakter yang paling gue benci tuh dia tuh nomor 1. Nomor 2 si bapak pengacara. Kayak gue sumpah pengen gue ludahin asli. Kayak untung di ending istrinya memilih untuk berhenti gitu, Pisah. untuk pisah gitu. Kayak wah, maksudnya kalau istrinya pun tetap mau sama dia tuh kayak gue malah mempertanyakan kredibilitas Iya. istrinya dia sebagai orang pinter yang membela orang lain gitu loh, yang kayak apaan suami lo aja brengsek kayak gitu, masa ya lo masih baik lagi sama dia gitu. Tapi gue setuju sih, emang drama menampilkan semua kemungkinan yang akan terjadi pada sifat manusia di kondisi genting gitu. Asli Iya. sih. Lu gak terlalu kesel sama si Bu RT wannabe Oh itu? jelas, saya kesel Ya banget. dia orang kedua yang gue kesel sih. Kalau pengacara menurut gue kayak, ya dia masih di circle dia aja sama istrinya, sama selingkuhannya gitu. Cuman kalau si Bu RT ini kayak, wah dia sih salah satu yang bikin kekacauan banget. Kayak manipulatifnya tuh ngeselin Iya, banget. apalagi pas sudah dia mulai mempengaruhi suaminya untuk bawa-bawa agama itu, kayak wah ya nih tipikal orang yang kalau di masyarakat nih udah Berbisa banget. nggak bisa nih dia tinggal di kampung gue nih. Dia pasti akan mempengaruhi Langsung dibakar. ibu-ibu pengajian ini yang kayak ibu-ibu nggak boleh vaksin itu haram gitu, kayak wah pengen gue bakar. Wah, ketika kita dikasih lihat bahwa ternyata dia cuman sekedar ibu-ibu nggak ada apa-apanya gitu ya, wah makin numpuk aja kebencian gue ke orang ini Penipu gitu. kan dia. Iya, kayak wah makin ngeselin aja gitu. Kayak berusaha jadi sosialita padahal sebenarnya dia nggak sosialita gitu. Tapi gue sempat agak bingung deh. Jadi dia itu siapanya si Mas Jim sih? Mereka cuman komplotan atau adeknya atau siapanya? Kayaknya komplotan aja sih kata gue. Oh, komplotan aja ya? Kan dia berusaha buat ini menarik simpati siapapun supaya dia bisa terpilih jadi Dapat dukungan. Iya, dapat dukungan politik lah dia jadi Bu RT gitu. Jadi dia kayaknya berusaha untuk mencari celah aja kata gue, kayak semua orang berusaha untuk dia gaet gitu. Iya. Terus gue pengen nanya sama lo, kenapa ini gue agak jahat sih. Kenapa semua orang kepengen cerita ini happy ending sih? Karena nih ya, sebelum lo jawab, gue kasih jawaban gue dulu. Happy ending menurut gue itu sebenarnya bukan Yihyun jadi sama Sebom kalau di versi gue untuk happiness ini. Happy ending menurut gue adalah orang-orang jahat itu mati semua. Itu adalah happy ending versi gue. Karena kayak gue nggak suka banget sama mereka dan dunia ini akan sangat bahagia kalau mereka mati gitu. Ngerti gak sih? Kayak gue se-emosi itu sampai gue bisa mengeluarkan statement seperti ini gitu. Tapi orang-orang kan kayak wah awas ya TVN kalau Sebom sama Yihyun gak happy ending. Itu kenapa tuh? Menurut lo sebagai, mungkin lo punya pendapat lain karena lo adalah pecinta Yihyun dan Sebom. Gue juga kesel sih sama si geng Dajjal ini. Cuma menurut gue penulis atau sutradaranya tuh kayak sengaja gitu loh. Maksud gue orang-orang yang paling jahat di sini justru nggak berubah jadi zombie, karena mereka itu tuh the real zombinya, the real monsternya. Kayak si Pak Dokter, si Bu RT, terus si pengacara, terus si cewek pelakor yang gila itu, terus si pasangan cleaning service itu juga bahkan mereka nggak jadi zombie kan. Iya. Oh itu juga sih. Itu juga sih kayak virus aja tuh males gitu sama mereka. Terus yang paling nyebelinnya pas adegan terakhir udah jelas-jelas itu bukan rumah dia. Terus dia pas mau ditangkep dia kayak gila sendiri kayak Iya. apaan sih? Udah pakai pakaian. Iya, udah kayak tapi itu cukup bisa dimengerti sih ya. OKB mungkin seperti itu ya.
Mungkin gue juga kalau jadi OKB kayak gitu, mungkin kayak ini harta gue, jangan ambil harta gue gitu. Iya kayak otaknya udah rusak dengan karakter mereka sendiri, jadi kayak Iya, virusnya apalagi yang mau dirusak gitu. iya bener. Tapi lu beneran nggak peduli kalau misalkan Sebom sama Ihyun nggak berujung bahagia gitu? Enggak, bukannya nggak peduli, maksudnya, ya nggak apa-apa kalau misalkan pada akhirnya mereka, tidak dibuat bersama-sama gitu tuh nggak apa-apa gitu. Entah sejak kapan gue merasa bahwa happy ending itu bukan sesuatu yang gue cari lagi ketika nonton drama gitu. Gue pengen dapet bukan hikmah sih, lebih ke kayak selama Hidayah. bukan, selama, story development dan karakter development-nya itu masuk akal dan memuaskan buat gue, bagaimanapun ending-nya tidak akan apa-apa gitu. Tapi secara ini judulnya happiness gitu dan perjuangan si Sebom dari awal juga mencari kebahagiaan. Jadi ya tetap akan paling masuk akal ya dia mencapai kebahagiaannya dengan Ihyun. Karena dari awal sampai akhir kan hubungan mereka ini masih sama kan? Masih yang kayak iya kita udah nikah, tapi sama-sama masih nggak ada momen yang bahwa aku sayang kamu atau apa gitu kan. Yang secara verbal tuh mereka nggak ngucapin sampai akhirnya si Sebom bahkan nyadar sendiri setelah dia melihat video itu kan. Yang Mhm. kayak dia oh ternyata memang dia butuh maksudnya dia butuh diyakinkan bahwa Iyon ini adalah pilihan yang tepat buat dia dan ternyata video itu yang meyakinkan dia. Sementara kalau Iyon sendiri sebenarnya memang sudah yakin tapi gimana sih dia tuh susah banget buat bisa menemukan momen untuk bicara gitu. Dan cara drama ini menahan untuk tidak terlalu banyak menampilkan manis-manis dia secara dalam tanda kutip vulgar gitu, secara terang-terangan mereka romance gitu. Dan sampai di episode yang si Sebom nonton video itu kayak itu menurut gue klimaks banget sih. Jadi pada akhirnya Sebom merasa bahwa yang selama ini dia perjuangkan, kebahagiaan yang dia perjuangkan itu ya Ihyun gitu, bukan cuman kehidupan simple santai dan tanpa beban dan being at the present moment doang, tapi Ihyun gitu. Dan itu Mhm. memuaskan buat gue gitu loh. Iya, karena ujung-ujungnya di ending, happiness ini kan kita dikasih tahu happiness yang sebenarnya itu ya saat kita berada dekat sama orang yang kita sayang kan. Mhm. Dan menurut gue justru, romance tipis-tipis yang bahkan mereka nggak saling sadar dengan perasaan mereka itu kayak yang bikin gue dan para Sebom Mihyun garis keras tuh ngerasa, wah kalau mereka sampai nggak jadi bahagia kita bakal nuntut Iya, TVN gitu iya, loh. itu Kayak gue setuju. Gue ya suka banget. karena mereka ya itu, mungkin kalau dari awal mereka udah, penuh dengan perasaan cinta, romansa gitu kayak, ya udahlah Iya. gitu. Cuman ini mereka dari awal aja tuh belum mekar gitu. Terus kayak udah mau langsung dipisahkan gitu kayak kejam banget. Iya. Dan gue di satu sisi merasa episode 12 itu kayak ada part yang gue rasa kayak kok tiba-tiba ya kok tiba-tiba begitu ya gitu. Iya, jadi kayak terlalu cepet ya. Terlalu cepet, terutama yang adegan waktu Sebom nyamar pakai baju tentara buat balik lagi untuk nyelamatin Ihyun itu sih gue kayak gue butuh sesuatu yang lebih dramatis dari sekedar Iya, iya. flashback gitu. Maksudnya itu cukup memuaskan tapi gue merasa kayaknya bisa nggak sih tambah aja nggak sih satu episode gitu kayak biar nambah ada yang lebih boom lagi gitu. Karena kayak penyelesaian penemuan antibody dan segala macamnya itu kan kayaknya cepet banget ya dalam Iya, sekejap mata sekejap gitu. mata gitu di kurun waktu dalam 1 hari ketika Sebom berhasil kabur segala macam kayak cepet banget sampai akhirnya besok terus loh udah nemu lagi aja gitu formula Iya, baru iya, gitu. iya. Iya. Gue merasa itu sih, merasa kayak agak dipaksakan sih. Gue juga menyayangkan itu sih, maksud gue kayak kita dari sejak episode 1 tuh udah dikasih sesuatu yang detail banget gitu, mulai dari gimana tahu-tahu virus itu muncul dari satu tempat ke tempat lain, terus gimana mereka di karantina hari per harinya, per jamnya dari pagi siang malam mereka ngelakuin apa aja. Terus tiba-tiba di ending setelah semua penderitaan dan kekesalan yang bertumpuk di belasan episode sebelumnya, bagian happiness-nya tuh udah gitu Iya. kayak ya udah kita happy ending dah, bye Iya, gitu. iya Kayak makanya. apa ya, masih ada hal-hal yang menurut gue kayak harusnya dikasih lihat gitu, penting kayak, nasibnya istri Han Tae-sok kan maksud gue, dia udah berjuang segitunya loh menderita selama ini nungguin istrinya untuk sembuh dan anak di kandungannya itu yang nggak jelas udah jadi zombie atau meninggal. Terus siapa lagi sih nasib-nasib orang lain tuh kayak masih banyak yang menurut gue, oh ini si polisi senior juga kan, dia setelah keluar dari
apartemen itu dia balik lagi sama keluarganya atau gimana, atau keburu meninggal di jalan kan nggak jelas. Iya, terus bahkan temennya Sebom juga munculnya kan sedikit-sedikit banget dan di akhir ya udah kita udah tahu dia selamat Iya. sih gitu kan. Tapi ya nggak ada tujuannya dia di drama ini, ngerti nggak, cuman cameo literally Justru gitu. temannya Sebum itu gue agak aneh deh, kayak cuman diliatin kan mukanya itu kayak masih ada lebam-lebam gitu kan. Mm-mm. Terus namanya dipanggil, terus dia balik badan dengan tatapan datar gitu. Maksudnya apa? Kok nggak happy ya? Iya, makanya. Padahal kan udah obatnya anyway udah ditemukan kan. Dan yang paling gua agak sebel sih sebenarnya ternyata ketika keluar dari apartemen itu kehidupan di luar tuh normal, ngerti nggak? Kayak lah, terus orang yang heboh tuh cuma di apartemen ini doang gitu. Gue Iya, iya. agak kesel juga sih sama itu. Jadi Iya, iya. Kayak langsung diringkas lewat berita aja kayak, oh iya keadaan ekonomi sudah mulai pulih membaik iya, gitu. Semuanya udah mulai teratasi, iya. vaksin ditemukan gitu. Iya kayak itu sih gue itu doang sih bagian bagian yang agak gimana gitu. Tapi kalau misalkan mau dipanjangin 1 atau 2 episode lagi, paling nggak usah ada adegan masyarakat Dajjal itu sih. Menurut gue kayak ya udahlah, kasih kita yang manis-manis aja gitu, atau enggak sebuah resolusi yang bahwa kita dikasih lihat loh kebahagiaan yang dicari sama Sebom sama Yihyun itu, paling nggak adegan mereka ngatur ulang ruang apartemen mereka deh gitu, dengan Mhm. foto wedding yang lebih proper kah atau Mhm. apa gitu kan maksudnya. Ya, maksudnya kayak jalan di apartemen doang gitu kayak ya oke, nggak apa-apa sih, tetap suka sih, cuman kayak ya gue Iya, butuh. we want more gitu ya. Iya, kayak walaupun gue bukan salah satu orang yang, maksudnya kayak tadi gue bilang gue nggak mengharapkan itu juga, tapi paling nggak kalau lo emang mau bikin ini sebuah drama yang berakhir happy, ya kasih kita happiness yang langsung aja gitu, yang belak-belakan di layar Jangan aja. pelit-pelit. Iya, itu maksud gue. Gue juga ini nih, apa, sempat menyayangkan, ini nggak ada scene emaknya si Sebom lagi. Maksud gue kayak, gue kira itu akan suatu jadi, apa ya, gue kira itu akan menjadi salah satu kayak comforting-nya buat Sebom loh. Dia kan selama ini hubungan sama emaknya agak renggang kan. Terus waktu pas masa karantina tuh dia sempet kayak ngomong, pengen terbang rasanya ngunjungin, si emak Iya, gitu. iya, Terus iya. sampai akhir pas udah kebuka pun nggak ada gitu, misalkan dia datang ngenalin, "Ini suami aku yang sebenarnya," gitu atau apa. Iya, itulah makanya kayak kenapa sih? Atau jangan-jangan di versi TV-nya ada lagi nggak ditayangin di TVN? Oh iya kan emang dari awal banyak Kan adegan konsepnya ya. kayak gitu kan. Iya, banyak adegan yang dipotong, kurang ajar. Iya, siapa tahu ya ya. Iya. Tapi gue ngerti kenapa orang-orang ngomongin ini gitu, dan ini beneran yang kayak oh ini layak untuk diomongin gitu loh. Ini bukan drama Korea menjebak yang karena, maksudnya menjebak, maksud gue orang-orang nonton bagus nih, bagus lalala. Pas gue tonton kok gak bagus gitu. Nah, ini tuh sesuai sama ekspektasi gue yang gue dapatkan ketika gue mendengar testimoni orang-orang gitu, bahwa oh Mhm. ini bagus gitu. Pas gue tonton, oh iya ternyata beneran bagus gitu. Jadi nggak kayak yang waktu itu. Yang mana tuh? Justru menurut gue ini, bahkan menurut gue ya, Happiness ini termasuk drama yang kurang dipromosikan gitu nggak Iya, sih? makanya itu. Kayak dia tuh jadi gede karena testimoni ya para penonton aja, cuman kalau dari segi marketingnya menurut gue kayak dia tuh nggak terlalu dianggap sebagai, diperhitungkan sebagai Iya, drama yang iya. akan wow booming gitu loh. Iya, bener-bener. Sayang banget sih. Cuman secara cast, semua pemilihan castnya menurut gue oke Pas banget. banget. Han Hyo Iya. Joo sama Park Hyun Sik ternyata gitu ya, kayak bisa lo Mhm. semanis itu gitu. Iya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah karakter-karakter pendukung yang lain sih. Mereka Mhm, mereka mhm. berhasil banget bikin gue benci sama karakter yang mereka Mhm, mainkan mhm. gitu. Iya, benar-benar. Semuanya pas banget. Oh, ada satu karakter yang gue suka dan belum tersebut. Siapa tuh? Si Mbak-mbak tentara Oh iya 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 iya. Oke. yang rambut Iya bondol. iya iya iya. Yang pas terakhir kayak apa, kamu jangan pergi gitu aja." Dikira mau dipeluk padahal dia minta Iya. ditonjok. Itu kayak gemes banget sih Mbak-mbak ini. Sepanjang 12 episode ini ada nggak sih best scene menurut lo yang kayak menurut itu wah banget gitu? Aduh, kebanyakan nyebelin ya. Yang memorable banget deh sama lo? Yang memorable banget. Lo dulu deh, mungkin gue bisa terinspirasi. Gue suka banget Yihyun pas adegan dia
lompat ke mobilnya Taesok, terus langsung nodong pistol demi Sebom. Ingat nggak lo? Di situ gue kayak gue ngulang-ngulang adegan itu sampai capek sih. Parah, gue udah teryihyun. Tapi kayaknya semua momen Hyun tuh kayak layak untuk Dia diulang-ulang. keren, dia selalu Iya, keren. iya Cuman di sih. bagian itu kayak Iya, wah iya, parah iya. sih. Dan gue suka banget kameranya tuh pas gitu ngikutin gerakan dia. Iya. Gue tuh agak bingung mau memilih yang mana sih. Tapi adegan setiap kali dia konfrontasi orang-orang sih ya, yang kayak dia udah mulai lepas kontrol, terus Sebom mulai kayak tenang gitu sih. Menurut gue kayak Iya. gue jadi dia sih, gue langsung keluar pistol nembak aja gitu. Kayak keselnya tuh sekesel itu banget sih sebenarnya. Tapi gue lupa persisnya di episode berapa, tapi ada tuh adegan yang dia akhirnya berhasil mengkonfrontasi, terus dipuji sama Sebom kayak berhasil kan gue hari ini jadi polisi yang berbeda gitu, kayak iya oke, itu berhasil. Kayak itu tuh gemes sih gue. Iya, mereka selalu gemes sih emang. Yang waktu si Ihyun cemburu sama si siapa? Mas-mas penthouse itu juga kayak Sebom padahal yang ngajak salaman duluan, terus tapi Ihyun langsung ngedepis tangannya. Dia kasihan sih menurut gue, kayak mas-mas penthouse ini seharusnya layak mendapatkan nasib yang lebih baik sih. Nggak cuma tiba-tiba dibunuh dan diputihkan. Iya ya, padahal kan dia ini kan salah satu orang yang percaya sama Sebom kan. Iya, dan dia pemasok utama loh untuk sumber kebutuhan makan dan minum mereka. Bener. Kalau nggak ada dia kayak semua orang itu kelaparan sih. Mm-mm. Tapi kondisi itu ya yang paling agak miris ya, yang ketika mereka malah jadi kayak nggak ada lagi kekompakan untuk bertahan hidup bersama ketika udah berurusan sama air dan makanan. Itu tuh kayak Iya. itu fucked up banget sih menurut gue. Bahkan si YouTuber itu gue kesel banget tuh waktu dia tahu-tahu nyolong semua makanan di rumah orang tuanya. Iya. Terus pindah untuk ke lantai lain gara-gara dia takut emaknya jadi zombie. Akhirnya Dia kan yang jadi ujung-ujungnya zombie. dia jadi Akhirnya zombie juga. pulang-pulang. Mampus lu. Ngeselin banget habisan kayak ya Allah. Maksudnya semuanya mau dijadiin konten, terus dia mau kabur. Terus akhirnya dia dijebak di dalam mobil. Cuman gue bingung gimana caranya zombie-zombie itu masuk ngegigit dia tapi mobilnya masih utuh. Iya benar. Iya Gue kan? juga sempat mempertanyakan itu bolong kayak apa, kayak Iya, pecah. pecah kayak apa gitu. Itu cukup bingung sih gue di situ. Tapi sutradaranya ngomong-ngomong langsung ada proyek lagi nih sama Song Hye Kyo, The Glory. Oh gitu, makanya dia langsung buru-buru pulang. Bungkus-bungkus. 8 Gua mau ada episode proyek doang. lain. Iya. Song Hye Kyo nih abis ini nih gitu. Udah selesai deh cepet-cepet gitu. Kim Eun Iya. Suk lagi yang nulis naskahnya. Tapi gue suka sih dengan cara dia membawakan cerita ini, jadi gue agak anticipated sama next project dia. Iya, ini sangat memuaskan sih. Walaupun endingnya kayak menurut gue tiba-tiba cepet gitu, Iya. cuman tertutup lah dengan semua hal-hal baik lainnya. Iya. Gue jadi ingat waktu yang pas episode berapa gitu lo kan sempat ngasih tahu, ini nih si Park Hyung Sik mau ada drama baru sama Han So Hee gitu kan. Terus gue kayak belum relai, dia masih Hyun, jangan cemarkan gue dengan proyek dia yang baru dulu. Gue masih dia sama Sebom aja pokoknya. Dan alhamdulillahnya drama comebacknya Han Hyo Joo sukses juga ya. Jadi nggak sia-sia nih dia meninggalkan layar kaca cukup lama gitu. Dan ketika dia comeback kayak wah, Iya. Aku suka deh ngelihat orang-orang yang di Twitter, di Instagram gitu bikin fan artnya Hyun sama Sebom tuh kayak niat banget sih nih orang-orang ketika kalau udah bucin sama karakter tuh kayak gila banget sih mereka dedikasinya. Ya sama kayak kita sih, ketika kita suka juga kita bikin podcast kan, karena kita nggak bisa gambar aja. Jadinya kita bikin podcast, kita cuma bisa ngemeng. Iya, ngemeng. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau misalkan teman ngedrakor ada yang suka banget sama cerita-cerita horor, karena kita lagi ngomongin zombie yang cukup horor juga, Detik punya podcast baru buat yang suka cerita-cerita hantu dan horor dan kuyang dan tanteku. Nggak berani nyebutnya tiba-tiba soalnya lagi di hotel, takut nanti muncul gitu. Detik punya podcast baru yang udah bisa didengerin teasernya aja sih, tapi di Spotify. Judul podcastnya Tawa Setan. Nadia suka banget nih pasti, ya kan? Lo udah subscribe belum, Nas? Gue follow cuman nggak tahu gue dengerinnya kapan. Pokoknya kalau misalkan kamu suka dengar cerita-cerita horor, please follow podcast Tawa Setan di Spotify. Kalaupun kalian nggak suka, nggak apa, follow aja, di play tapi nggak usah didengerin. Nanti gue play pas ini ya, rumah gue lagi rame siang-siang.
Sebelum tidur enak kok suara Enggak, makasih. podcaster kita enak. Jadi please show your support for our new podcast di Spotify. Judulnya Tawa Setan. Ini salah satu original Detikcom juga. Bukan gue sih pembawa acaranya, tapi gue editor dan produsernya. Jadi tolong guys support this too gitu. Kayak ya oke. Terima kasih. Ya, sampai jumpa tahun depan lah. Kita mau libur katanya, Nat. Iya, katanya lo mau ini ke luar negeri. Iya nih, gue pengen balas dendam ke masyarakat Seyang. Habis